Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua pagi hari hari Selasa ya. Nanti kalau nggak salah atau besok ya itu nanti atau besok lah. Pokoknya nanti akan ada beberapa pertandingan kualifikasi ya Piala Dunia karena memang kan minggu ini nih banyak pertandingan internasional ya, ada friendly, ada juga kualifikasi Piala Dunia. Ya, gue barusan buka ini, ada kualifikasi Piala Dunia. Perancis, Portugal akan main, Perancis akan main, apalagi ya, Belanda nanti akan main melawan Turki. Wah, pertandingan yang seru juga ya, karena ya dua-duanya lagi di atas ini. Yang menarik ini adalah tentang Prancis ya. Kenapa? Kaitannya dengan pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir Prancis melawan Ukraina berakhir dengan 1-1, di mana gol Prancis dicetak oleh pemain Manchester United ya, yang belum tahu. Namanya siapa? Namanya adalah Anthony Martial ya, pemain yang cukup sering dibahas ya awal musim ini, bahkan dari musim lalu ya. Kenapa? Karena memang penampilannya yang masih belum oke ya, penampilan dari seorang Anthony Martial ya. Ya, gue akuin memang dia ini untuk musim lalu utamanya itu memang banyak masalah ya. Selain ada masalah pribadi, juga masalah kebugaran, artinya cedera yang yang dia peroleh ya. Jadi ini kan mempengaruhi penampilan dari seorang Anthony Martial ya, pemain yang didatangkan di zaman Louis van Gaal ya, dari AS Monaco, senilai ya 60 juta ya, which is itu kan cukup mahal ya, 60 juta euro. Walaupun pada saat itu market value-nya tuh ada di angka hanya 8 juta ya, kalau gua ngelihat ini dari Transfermarkt. Artinya memang ada lonjakan di sana harga ya. Kenapa bisa begitu ya? Kalau menurut gua sih karena memang dia dinilai pada saat itu ya, itu pada saat tahun 2015, tahun 2016, dinilai memang ya hot prospect ya, pemain muda berbakat, starlet yang ya mungkin oleh karena itulah harganya naik ya. Anthony Martial sendiri juga gua ingat ketika datang pertama ke Manchester United itu dikasih nomor 9 ya, dan gol pembuka yang gua ingat dan menurut gue golnya bagus itu adalah ketika melawan Liverpool ya pada saat itu. Gue lupa, kalau nggak salah menang 3-1. Pokoknya dia cetak gol yang terakhir ya. Dan ya di situ banyak ya dari proses terjadinya gol itu, bahkan banyak yang menyamakan Anthony Martial ini dengan sosok Thierry Henry ya. Dan menurut gue ini kan cukup menarik begitu ya. Nah, bagaimana sekarang nih nanti di musim ini ya, seorang Anthony Martial ya. Anthony Martial 2 musim lalu mencetak 17 gol, sebelumnya mencetak 10 gol. Di musim pertama bahkan mampu mencetak 11 gol ya. Musim lalu hanya mencetak 4 gol, sama kayak musim keduanya dia di Manchester United ya, dengan menit bermain yang kurang lebih sama ya. Yang belum tahu nih. Jadi dia mencetak 4 gol tuh dulu musim keduanya dia juga mencetak 4 gol dengan menit bermain yang kurang lebih sama. Bagaimana sekarang ini ya? Sekarang ini menurut gua Anthony Martial ini akan butuh berjuang ya, karena apa? Di posisinya dia, posisi penyerang ya, baik itu ujung tombak maupun sayap kiri ataupun juga sayap kanan, itu sangat-sangat padat ya. Mau nggak mau Anthony Martial ini ya harus menunjukkan ya penampilan yang baik, yang bagus ya. Memang banyak yang komentar ya, dia nih gayanya malas-malesan, malas ngejar bola dan lain-lain ya. Menurut gue itu stylenya dia ya. Style pemain itu kan beda-beda. Ada pemain yang eksplosif, mau lari sana lari sini kayak Wayne Rooney lah contohnya gitu. Tapi ada juga beberapa pemain yang flamboyan ya. Dan menurut gue sih kalau dia ditempatkan di winger sebelah kiri ya, itu mungkin lebih nyaman karena apa? Dia punya backupan seorang Luke Shaw di belakangnya yang cukup bagus dari sisi defending pastinya. Belum lagi juga seorang gelandang bertahan yang
pastinya akan mengcover ya ketika dia kehilangan bola. Yang harus Martial kalau menurut gua dengan amatiran ya, konsentrasi itu adalah yaitu tadi ya daya serang ya. Daya serang artinya kita tahu Anthony Martial ini bagus dari sisi dribbling, dan ini yang harus dia manfaatkan. Dia bagus juga menempatkan diri di ruang-ruang kosong. Dia bagus juga shootingannya ya. Artinya penempatan bola, placing bolanya itu cukup bagus. Dan menurut gua inilah yang harus dimanfaatkan oleh Anthony Martial ya. Artinya harus diasah lagi musim ini ya. Musim dimana dia ini awalnya menurut gue ini sudah bagus bukan dari sisi permainan, tapi dari sisi persiapan. Artinya dari sisi kondisi fisik dia tidak ada masalah, bahkan dia dipanggil lagi ke timnas Prancis. Ini kan sesuatu yang menurut gue modal ya bagi seorang Anthony Martial ini untuk bisa ya berbuat lebih untuk musim ini ya. Gue secara pribadi sih ya gue berharap dan gue percaya, bukan cuma berharap, gue juga percaya bahwasanya dia ini mampu bersaing, dan memang harus mampu bersaing ya. Kalau tidak ya dia akan jarang bermain. Karena dia jarang bermain, dia akan kehilangan tempat di timnas Prancis ya. So far Deschamps masih percaya kepada sosok Anthony Martial ini, dan ini harus dimanfaatkan ya. Kalau tidak salah di 2 pertandingan berturut-turut dia main ya. Di pertandingan sebelum lawan Ukraine, gue lupa lawan mana tuh, dia tampil kalau tidak salah sebagai pemain pengganti. Melawan Ukraine dia bahkan jadi starter dan mampu mencetak gol ya, terlepas bagaimana proses gol itu. Tapi menurut gua gol itu cukup bagus untuk meningkatkan percaya dirinya dia untuk kembali lagi ke Carrington ya. Apakah dia akan dimainkan ketika melawan Newcastle? Gua pikir ada peluang di sana. Pastinya nanti sebelum pertandingan gua akan bikin preview. Kenapa gua bilang ada peluang di sana? Karena ya kondisi tim itu sendiri ya. Memang benar penyerang Manchester United ini padat penuh dengan kualitas ya, tapi jangan lupa kondisi pemain tidak semua sama ya, tidak semua ada di 100%, dan ini yang harus dimanfaatkan oleh Anthony Martial saat ini, dimana kondisi dia sedang bagus-bagusnya dari sisi fisik, dan gue juga berpikir dari sisi mental pun dengan golnya dia melawan Ukraine kemarin itu juga ya ada pendorong ya, ada booster dari sisi mental yang harus dimanfaatkan. Ya kurang lebih demikian obrolan singkat tentang Anthony Martial ya. Gue harapin sih ya dia mampu meledak lah ya musim ini, mampu ya berbuat yang jauh lebih baik dari musim lalu ya. Dia masih berusia 25 tahun, masih cukup cerah menurut gua. Ya kalau gua ngelihat juga market value-nya dia di angka 45 juta, itu masih tergolong tinggi. Artinya dia menurut pasar ini masih dihargai cukup tinggi ya kemampuannya dia. Dan gua sih again, terlepas dari komentar miring, gaya permainannya dia malas atau kayak gimana, ya itu gue pikir gaya flamboyannya dia saja. Gue masih berharap dan gue percaya dia merupakan salah satu winger striker ya, yang punya prospek bagus. Kurang lebih demikian ya. Setuju atau tidak? Drop di kolom komen. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Dukung terus Football United. Wassalamualaikum.